Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, puji nama Tuhan. Mari bersama pagi hari ini kita siapkan setiap hati. Kita masuk dalam hadirat Tuhan dengan hati yang bersyukur. Kami datang di hadapan Engkau pagi hari ini Bapa. Kami mau naikkan setiap pujian dan syukur kami. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan, kami percaya bahwa ketika pujian dinaikkan, kami percaya hadirat-Mu Tuhan menyertai setiap kami. Haleluya, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami datang dengan hati yang bersyukur. Kami mau menaikkan setiap pujian dan penghormatan kami. Terima kasih untuk setiap berkat yang kami terima dalam setiap hari-hari kami Tuhan. Biar pagi hari ini kami membawa setiap persembahan kami itu yang menyenangkan hati-Mu atas setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Oh, ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu, ku bersyukur padamu. Amin. Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu, ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu, ku bersyukur padamu setiamu. Pagi hari ini kami datang dengan setiap hati kami Tuhan. Terima kasih untuk setiap perkenanan-Mu, terima kasih untuk pertolongan-Mu atas hidup kami. Pagi hari ini kami bawa setiap pujian dan mazmur kami di hadapan Engkau. Tuhan, terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu atas hidup kami. Haleluya, ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Kami naikkan syukur buat setiap kebaikan-Mu Tuhan, buat anugerah-Mu. Ya Tuhan, ini setiap pujian hati kami hantarkan dalam bait-Mu, dalam hadir-Mu. Kau sangat haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Oh, segala puji Engkau layak.
Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan selama-lamanya. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, oh, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Yang kami sembah, Allah yang hidup. Engkau yang senantiasa memegang seluruh kehidupan kami sampai hari ini, Tuhan. Oh, sebab itu hati kami percaya Kau satu-satunya, hanya Yesus. Haleluya, haleluya. Kami sembah, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan. Oh, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, oh, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan yang membangunkan kami dengan tubuh yang sehat
Tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah-Mu Bapa. Kami buka hati kami bagi kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami, tuntun langkah-langkah kami, agar hidup kami terus dalam perkenanan, mengurapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Kami buka hati bagi firman Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom saudara. Ya, kita mengucap syukur hari ini karena kita boleh bangun dan pangan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah Tuhan. Iya, hari ini firman Tuhan terambil dari 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-8 mulai ya. 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata, "Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu." Saudara, 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-8 firman Tuhan berkata, ya, sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, perhatikan kata Dia di situ huruf besar, berarti Tuhan Yesus Kristus ya. Namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, huruf besar yaitu Yesus, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Firman ini berkata, saudara, ya, kita ini memang belum pernah bertemu muka dengan Tuhan Yesus. Bahkan kalau saya bertanya kepada saudara, apakah ada di antara saudara yang sudah pernah bertemu Yesus, ya muka dengan muka? Mungkin sebagian orang yang pernah mengalami penglihatan ya atau didatangi Tuhan secara pribadi ada. Tapi itu hanya terhitung dengan jari, sangat sedikit orang yang mendapatkan anugerah dan kasih karunia berjumpa dengan Tuhan. Tapi rata-rata dari kita, orang percaya, orang Kristen, kita belum pernah bertemu dengan Yesus muka dengan muka. Ya, namun ayat ini berkata, sekalipun kamu belum pernah melihat Yesus, melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Ya, inilah yang disebut dengan iman, saudara. Kita memang belum pernah melihat Tuhan Yesus dengan mata. Tapi kenapa kita bisa mengasihinya? Ya, karena kita punya iman ya bahwa Yesus itu Tuhan. Makanya kenapa selalu saya katakan bahwa untuk percaya pada Yesus itu adalah kasih karunia. Karena tidak mudah mempercayai sesuatu yang belum kita lihat, Tuhan yang belum pernah kita tahu, belum pernah kita ya lihat dengan mata kita, tapi kita sudah bisa mengasihi, ya itu yang dinamakan iman. Ya, makanya saudara, kalau orang datang kepada saya bertanya, "Bu, ya saya ini bukan orang Kristen, tapi saya mau tanya, kenapa Ibu percaya Yesus itu Tuhan?" Saya sih nggak percaya ya, Bu. Gini. Saya selalu menjawab, maaf, untuk bisa mempercayai dan mengasihi Yesus sebagai Tuhan itu adalah karena kasih karunia. Itu adalah pilihan Tuhan ya untuk memberikan iman kepada masing-masing orang. Karena tidak semua orang itu bisa punya iman dan mengasihi Tuhan. Ya, banyak juga yang mengaku Kristen saja, mengaku percaya Yesus saja, belum tentu mengasihi Yesus. Makanya dikatakan di sini, sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Nah, mengasihi Tuhan, firman Tuhan Yesus berkata, orang yang mengasihi aku itu adalah orang yang melakukan firman-Ku. Dengan kata lain di sini dikatakan, sekalipun kita belum pernah melihat Yesus, namun kita mengasihinya dengan cara kita ini melakukan ajarannya, melakukan perintah-perintahnya. Jangan katakan engkau mengasihi Tuhan kalau engkau tidak melakukan firman. Artinya engkau juga tidak dipilih, saudara ya. Karena walaupun kita belum pernah melihat Dia, tapi kita mengasihinya, kita tunduk pada firman-Nya, kita melakukan ajarannya, itu adalah kasih karunia, saudara. Tidak semua orang bisa. Makanya banyak orang yang ngaku Kristen saja hidupnya
Tidak tunduk pada Tuhan artinya dia tidak mengasihi Tuhan. Nah, kalau hari ini kita mengasihi Tuhan sekalipun kita belum pernah melihat dia, berbahagialah itu karena kita dipilih oleh Tuhan, karena kita ini ya diberi karunia hikmat dan juga diberi karunia iman oleh Tuhan. Dikatakan sekalipun kamu belum pernah melihat dia namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada dia sekalipun sekarang ya kamu tidak melihatnya. Ya, tapi kita percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Nah, itulah saudara yang luar biasa ya. Walaupun kita tidak melihatnya, kita tidak bersama-sama dengan dia, tapi kita percaya. Bahkan sekalipun orang-orang melihat Yesus, kita lihat di kota Kapernaum. Ya, itu adalah kota yang paling banyak Yesus melakukan mujizat. Tapi juga Alkitab berkata kota itu adalah tempat orang-orang yang paling banyak tidak percaya kepada Yesus. Ya, itu yang saya bilang tadi, itu adalah kasih karunia. Ya, bahkan sekalipun di zaman Yesus ada, ketika dia berada di Kapernaum, dia melakukan banyak mujizat. Buktinya di kota itu ada begitu banyak orang yang menolak dan tidak percaya kepada dia. Jadi bukan soal melihat Yesus atau tidak, bukan soal kita melihat mujizat atau tidak, tapi ketika kita punya iman, kita percaya kepada dia, kita mengasihinya. Nah, itulah yang luar biasa saudara ya. Walaupun kita nggak pernah melihat dia, tapi kita mengasihinya dan kamu percaya kepada dia. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan. Ya, kita bergembira bahkan di dalam Yesus. Kenapa? Karena ada sukacita yang kita alami ketika kita percaya Yesus, yaitu apa? Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Ya, kenapa kita beriman? Agar jiwa kita diselamatkan. Ya, kenapa kita percaya? Karena Yesus berkata, jangan takut kepada manusia yang hanya berkuasa membunuh tubuh, tapi takutlah kepada Allah yang berkuasa membunuh baik tubuh dan jiwamu di dalam neraka. Jadi kita tahu tubuh ini akan hancur satu saat, tapi jiwa kita itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Nah, ayat ini berkata, orang yang percaya Yesus sekalipun belum melihat, tapi kita mengasihi dia, itu dikatakan kita ini bersukacita dengan sukacita yang tidak terkatakan. Ya, karena kita mencapai tujuan iman kita, yaitu keselamatan jiwa. Saudara, hal yang terpenting dalam hidup ini bagi seorang manusia itu adalah keselamatan jiwa. Semua orang beragama untuk mencapai keselamatan jiwa. Nah, kita bersyukur di dalam Yesus kita memperoleh keselamatan jiwa. Karena itulah kebutuhan yang paling hakiki bagi setiap manusia di dunia ini, lebih daripada uang. Engkau membutuhkan keselamatan jiwa. Buat apa engkau kaya kalau jiwamu binasa, kata firman Tuhan. Ya, engkau memperoleh dunia dan segala isinya, uang banyak, kekayaan banyak, tapi engkau binasa, jiwamu tidak selamat. Buat apa saudara? Ya, keselamatan jiwa itulah yang terpenting yang kita harus kejar dalam dunia ini, dan itu ada di dalam Yesus. Ya, kita bersukacita dengan sukacita yang tidak terkatakan. Kita bergembira karena kita sudah mencapai tujuan iman kita, yaitu keselamatan jiwa. Dan yang luar biasa ayat 10 berkata, keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Yang dari zaman perjanjian lama. Ya, nabi-nabi meneliti tentang keselamatan itu. Mereka berusaha saudara. Bahkan ya, kita ini mengucap syukur, kita menerima kasih karunia, keselamatan di dalam nama Yesus. Kita dipilih, kita dibenarkan supaya kita mengalami keselamatan jiwa. Karena itu hari ini saudara, jangan tinggalkan Yesus, tetaplah percaya pada Dia. Apapun keadaan kita, sekalipun kita belum pernah melihat Tuhan, kita belum pernah bicara dengan Dia dari muka ke muka, tapi kita percaya ya, dan itulah iman. Marilah kita mau terus percaya dan berkata, Tuhan, aku tetap percaya, aku tetap berharap, dan aku mau tetap setia kepada Tuhan, sebab Engkau yang pegang kendali atas hidupku. Biar kita perkatakan itu di hadapan Tuhan, agar kita juga boleh mengalami kemuliaan Tuhan, dan kita sampai pada garis akhir tujuan hidup kita, yaitu apa? Keselamatan jiwa kita. Mari kita tundukkan kepala, kita renungkan firman ini. Terima kasih Tuhan, Engkau membukakan setiap rahasia firman-Mu bagi kami. Kami bersyukur mengenali Yesus, sebab Engkaulah juru selamat kami yang menyelamatkan jiwa kami. Sekalipun kami belum pernah melihat Engkau, namun kami percaya dengan iman bahwa Yesuslah sumber keselamatan bagi jiwa kami.
Mari saudara kita hampiri tahta kasih karunia Tuhan pagi ini. Dengan iman kita mau katakan di hadapan Tuhan pujian ini. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya. Kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Sekali lagi saudara, dengan iman katakan, Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya, selamanya. Kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Karena itu sekalipun kami belum pernah melihat Engkau, namun kami percaya bahwa Tuhan ada dalam hidup kami, bahwa Engkau turut bekerja bagi segala kebaikan kami. Sekalipun kami belum pernah melihat Engkau, namun kami mengasihi Engkau Tuhan Yesus, karena kami mencapai keselamatan. Tujuan iman kami yaitu keselamatan jiwa kami di dalam Engkau. Salah satu kebutuhan manusia yang paling hakiki adalah keselamatan jiwa, supaya kami tidak binasa kekal, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih buat kedatangan-Mu ke dunia ini Tuhan Yesus. Kami bersyukur hari ini kami berkata, sekalipun kami belum melihat Engkau, namun kami percaya. Ajar kami mengasihi Tuhan dengan melakukan firman-Mu, hidup menurut jalan-jalan-Mu Bapa. Berkati semua anak-anak-Mu yang bangun pagi hari mencari wajah-Mu. Biarlah Tuhan Engkau pegang kendali atas kehidupan kami. Berkati yang bekerja, sekolah, kuliah, Tuhan lindungi, jagai hari ini, dijauhkan dari segala malapetaka, mara bahaya. Engkau lindungi siap anak-anak-Mu yang berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Tuhan, hari-hari ini apapun yang menjadi pergumulan hidup kami, biarlah mata kami terus tertuju kepada Engkau. Tuhan turut bekerja bagi setiap anak-anak-Mu. Berkati yang berulang tahun hari ini, tambahkan Tuhan kebijaksanaan, hikmat, marifat, semakin bertambah kedewasaan jasmani, bertambah pula kedewasaan rohani di dalam Tuhan, dalam nama Yesus. Yang sedang terbaring sakit hari ini kami percaya ada kesembuhan di dalam nama Yesus. Kami tidak mau menyerah, karena kami terus mau beriman, percaya kepada Engkau. Kami juga melepaskan berkat bagi bangsa kami Indonesia. Turunlah kiranya berkat anugerah atas bangsa Indonesia, Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, lembaga-lembaga negara, TNI, Polri. Tuhan kuduskan, bersihkan, agar bangsa ini sungguh-sungguh memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya pagi hari ini yang sakit sudah disembuhkan, yang beban berat Engkau berikan kelegaan. Bahkan setiap kami yang terus berharap, bersandar, percaya kepada Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Mari kita berdoa. Bapa kami saudara, Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan kita saudara. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan selamat pagi saudara.
kekasihku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya